overtime kayak gitu. Kamu sendiri pernah nggak sih ngalamin masing-masing dari kalian? Pernah. Ya sebenarnya salah satu, ya walaupun kita bukan kerja kantoran ya, tapi kadang-kadang kerjaan kami tuh sebagai aktor justru 24. Iya, 24/7 deh. lebih dari 9 to 5. Uh-uh. Karena kita kan lebih ke freelance, kita nggak ada jam kerja yang pasti. Tapi gitu sampai sekarang ini sistem perfilman sudah mulai memperbaiki sistemnya gitu. Jadi at least kita harus dapat jam tidur 7 jam, 8 jam. Yes. Kalau dulu sih pernah sampai 25 jam gitu Ya, bahkan ya, jatuhnya, tapi ya it's getting better sih. Kondisi kayak gini sempat mempengaruhi fisik dan mental kalian gak sih? Fisik pernah, mental enggak sih, tapi fisik ya abis itu rada panas dingin sih badan gitu, tapi Suaranya untung sengau-sengau dikit suara ya. hilang, tapi itu untung nggak terlalu lama. Tapi sempat ngerasa itu eksploitasi nggak sih gitu? Back then mungkin karena umurku juga masih lebih muda, kayaknya belum ngeh bahwa itu eksploitasi gitu. Jadi dan kayaknya karena dulu sistemnya seperti itu dan semua orang mewajarkan, ya mungkin sama kayak film Monster Pabrik Rambut gitu ya, kayak satu pabrik ini mewajarkan bahwa lembur tuh nggak apa-apa. Ya jadi banyak dari kita tuh yang tadinya tuh nggak ngerti bahwa itu eksploitasi gitu, tapi mungkin pada saat itu ya udah banyak yang komplain. At the time banyak senior yang mungkin udah lebih bicara, dan mungkin tanpa aktor bicara juga sebenarnya kan kru dan semuanya tuh juga merasakan dampak-dampak negatif kalau kita overwork dan kerja di luar jam yang manusiawi gitu. Jadi akhirnya ya kayaknya untungnya industrinya sendiri memperbaiki jam kerjanya. Berarti setelah film ini jadi lebih selektif nggak sih ngambil pekerjaan yang memperhatikan jam kerja atau gimana? Iya. Semakin selektif Semakin sih. selektif, udah selektif ya, Iya. semakin selektif. Kayak ketika kita ditawarin peran atau enggak skrip, kadang-kadang tuh kita sesama aktor tuh saling bertanya satu sama lain kayak, lo udah pernah kerja sama si ini belum, sama production house ini belum, apakah mereka cara kerjanya baik, jam tidurnya oke atau enggak. Jadi kita emang research dulu sebelum ambil peran. Sempat kapok gak sih ngalamin kejadian kayak gitu, Kak? Kapok Enggak sih. enggak sih sebenarnya. Makanya masih syuting. Iya, masih syuting ya. Kalau kapok udah stop syuting. Mungkin sadar itu eksploitasinya sekarang mungkin ya, saat kondisi Iya, udah lebih baik. setelah dewasa ini kayak baru sadar gitu. Apalagi kita selalu compromise gitu. Nggak apa-apa deh, soalnya kan ini project teman atau ada rasa nggak enakan. Terus yang lain, aktor-aktor yang lain juga tidak bersuara. Jadi kayak kok gue sendiri yang merasa keberatan. Jadi kayak agak takut untuk bersuaranya itu. Tapi pernah nggak menolak project karena mungkin jam kerjanya yang nggak sehat gitu? Pernah, tapi bukan karena ya itu, lebih karena mendengar waktunya tidak masuk akal. Jadi kayak itu kan, kayak concernnya adalah, dan tapi ini udah agak lama ya kejadiannya. Jadi memang katanya produksi ini biasanya kurang sehat. Nah itu lumayan jadi pertimbangan sih itu. Kalau sekarang berarti ada ini nggak kayak boundaries yang kamu set up sendiri pada saat kamu mau menerima satu pekerjaan acting? Aku salah satunya sih jam tidur harus at least 7 jam. Ya. Sama sih. Soalnya aku tipe orang yang kalau tidurnya nggak cukup nggak function. Terus kebetulan fokus ya? nggak fokus. Terus kebetulan anak pagi yang kalau tidak ada syuting tuh jam tidurnya rapih. Jadi kayaknya akan lumayan, kalau waktu tidur atau istirahat tidak dipikirkan ya akan berat juga sih produksinya. Oke. Terus selama syuting Monster Public ini apakah juga diterapkan juga seperti tadi yang di? Iya, alhamdulillah filmnya doang yang ngantuk, kita sih nggak ngantuk ya. Filmnya doang gitu. Selama syuting, alhamdulillah aman. Proses syutingnya juga strict dengan berapa jam tertentu, dan benar yang tadi kata Mbak Dede bilang gitu. Jadi kalaupun misalnya ada hari-hari yang ternyata kita harus selesai lebih telat dikarenakan ya di film ini kan banyak practical fisik gitu, yang monsternya kan itu ngesetnya untuk narik satu monster di satu titik ke titik lain kan juga nggak gampang gitu. Biasanya kalau memang kita selesainya tidak tepat waktu, berarti besokannya kita mundur. Call time-nya dimundurin. Betul. Dan selalu di tiap minggu tuh selalu ada libur. Jadi ada break. Karena kan kalau misalnya mundur kan lama-lama sama aja gitu kan. Waktunya jadi kayak telat lagi pulangnya. Nah itu kenapa ada libur juga untuk ngeriset itu semua, biar ya udah sisanya balikin lagi istirahatnya jadi lebih. Balik lagi ke filmnya, ada scene-scene yang challenging untuk Manda dan Ute mungkin? Banyak yang challenging sih. Banyak sih sebenarnya untuk film ini. Menjaga stamina untuk menjaga continuity emosi. Ya. Jadi kan dalam satu scene kan ada berbagai macam shot dan take gitu. Dan
di antara shot dan take itu emang risetnya lama, seperti yang Manda bilang practical effect-nya cukup banyak gitu. Jadi ada momen dimana kita kayak oke, action, ketakutan, cut, terus kita main ludo, main game, Karena harus nunggu nungguin. 30 menit, Ya, kan? terus oke, next, ini apa, masih scene yang sama, oke, action, teriak lagi. Jadi intensitasnya harus kita samaratain dan kita harus Ya. ingat-ingat continuity-nya gitu. Menjaga kayak tadi tuh sebenarnya setakut apa ya gitu, karena takutnya Iya. lupa gitu. Termasuk ini nggak harus ngomong apa tadi kan ada sempat di meja makan harus ngomong sama tangannya Iqbal doang gitu. Oh iya, harus ngomong sama tangan yang terakhir, pegangan tangan. Oh iya, pegangan tangan sama tangan. Oh iya, nah itu kan emang ada tangan-tanganan prostetik, tapi juga ada tangan yang sebenarnya ada orang body yang double kan? ada body double, ada hand orang model, di hand bawahnya gitu. Jadi emang bayangkan ya di antara conversation itu ada orang sebenarnya kayak di bawah gitu yang kayak lagi ngomong. Itu ada hand model Masing-masing. Jadi kayak, nah itu dia kayak salah satu contoh praktikalnya tuh gitu, kayak dalam beberapa hal mungkin buat sebagian orang jadi challenging, tapi kadang-kadang jadi memudahkan karena ya itu Mas Edwin banyak menggunakan praktikal, kayak misalnya butuh misalnya ada tangan Iqbal yang tumbuh, ya itu bukan komputer gitu, itu emang kayak diakalin ada tangan anak kecil yang beneran tumbuh gitu. Nah itu membuat jadi less challenging sih gitu, karena kita nggak usah membayangkan itu beneran ada. Utesa sendiri kan di sini jadi adik ya. Itu gimana sih kalian berdua bondingnya? Jadi kayak ke anak-anakan padahal kan aslinya dewasa ya. Iya. Itu gimana tuh? Nah, menariknya tuh ketika kita casting, karakter kita tuh ditukar. Jadi sempat aku memerankan Putri, dia memerankan Ida. Tapi akhirnya ditukar lagi, akhirnya fix dia jadi Putri, aku jadi Ida. Nah, yang menariknya itu Mas Edwin udah mendesain karakter Ida yang bisa indigo, melihat hantu, anak pacaran sama hantu. Nah, tapi dia sendiri punya satu pesan spesifik, jangan bikin karakter Ida menjadi karakter yang gelap atau nggak misterius. Terus akhirnya aku mengambil karakter seperti anak-anak, soalnya dia adik, dan kadang-kadang anak-anak itu kan juga ada sisi anehnya ya, kayak mereka tuh suka melihat ke satu sudut di ruangan padahal di situ nggak ada apa-apa gitu. Kayak anak kecil yang bisa lihat hantu gitu. Untuk chemistry juga sebenarnya ini bukan pertama kali kerja kayak gitu, dan mungkin in a sense bagaimana memerankan karakter anak pertama anak kedua nggak dirancang sih, tapi emang kebetulan aku beneran anak pertama, dia anak kedua, jadi kayak ya udah sesuai kondisi keluarga aja kak. Terus kalau misalnya pas lagi syuting, lagi di brief, asal ada yang nge-brief, dia aja yang tektokan sama beneran kayak Asra. punya adik 2 biji. Aku bener-bener gitu. bengong kan, terus apa ini gimana tadi? Iya, jadi ya udah yang paling tanggung jawab. Jadi aku emang rely on her aja. Jadi termasuk ini ya pengucapan kayak Ida tadi, jadi membahasakan diri sendiri Ida juga itu kamu sendiri. Yang atau ngebahasain nama tuh Ida, bukan iya, gue gitu. bener-bener kan. ya, bisa dilihat karakter Ida itu nggak pernah ngomong gue lo, tapi pasti ngomong nama gitu. Ida, Putri, ya. Oke. Foto dulu mungkin boleh. Oke. Promo dulu ya teman-teman. Oke. Iya. Buat teman-teman jangan lupa untuk nonton konser Pabrik Rambut tanggal 4 Juni di seluruh bioskop di Indonesia. ajak teman-teman dan keluarga untuk merasakan experience-nya. Oke, foto dari sebelah kanan. Oke. Kanan. Kanan satu. Rambut dan nyangkut nih. Rambut. Kanan satu, dua, tiga. Tengah. Tengah satu, dua, tiga. Sebelah kiri. Kiri satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman media. Terima kasih.